Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu yang biasa disebut dalam sebuah tradisi Melayu dengan ilmu langkah pepaten. Ilmu ini biasa dipakai oleh orang-orang terdahulu untuk menghitung langkah atau tanda-tanda akan terjemputnya ajal seseorang. Namun ilmu ini tidak sembarangan digunakan. Biasanya yang memiliki ilmu ini hanya dipakai untuk diri sendiri dan tidak diajarkan pada orang lain. Pada masa dahulu di Tanah Kayong, Kalimantan dikisahkan ada seseorang tokoh agama yang meninggal dunia. Namun sebelum ia meninggal, sang tokoh tersebut rupanya telah memberitahukan ada tanda dan isyarat kepada orang-orang terdekatnya bahwa dalam waktu dekat akan banyak orang berkumpul dan ia minta disiapkan kayu serta papan. Namun sang tokoh tersebut tidak memberitahukan ada apa gerangan orang berkumpul dan untuk apa kayu atau papan yang dipintanya tersebut. Hingga pada hari yang sudah ditentukan, ternyata sang tokoh agama itu meninggal. Orang yang diberikan pesan barulah sadar ternyata sang tokoh agama tersebut sudah memberikan pesan, seakan-akan ia sudah tahu sebelum hal itu terjadi padanya. Maka sang tokoh tersebut minta disiapkan segala sesuatunya untuk ia meninggal. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain seperti di atas yang menggambarkan tentang bagaimana seseorang mengetahui tanda-tanda akan terjemputnya ajal. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apakah karena orang tersebut sakti atau karena ada sesuatu yang lain? Sebenarnya setiap orang bisa saja peka terhadap tanda-tanda kematian yang akan mendatanginya secara pribadi. Sebagaimana Imam Al-Ghazali yang diriwayatkan dalam kitab karangan Abul Faraj bin Al-Zawji yang berjudul As-Sabat Indal Mamat. Imam Al-Ghazali diriwayatkan dalam kitab tersebut mengetahui tanda-tanda akan datangnya kematian dirinya, sehingga ketika ajal akan menjemput, ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sakratul maut. Dikisahkan bahwa Imam Al-Ghazali masih sempat mandi terlebih dahulu, kemudian ia berwudu dan mengenakan kain kafan hingga sebatas tubuhnya. Lalu di bagian kepala beliau meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Imam Ahmad untuk memasangkannya, hingga akhirnya beliau wafat ketika sang kakak mengkafani bagian wajahnya. Imam Al-Ghazali adalah tokoh terkemuka dalam dunia filsafat dan tasawuf. Dalam sepanjang hidupnya, Imam Al-Ghazali selalu menjauhi kehidupan yang mewah dan glamor. Ia gemar menuntut ilmu serta menjalani hidup seperti seorang filosof dan berjalan di atas jalan sufi. Maka tidak heran bila sekelas Imam Al-Ghazali dapat membaca tanda-tanda ajal yang akan menjemput dirinya, sebab ia sudah biasa menyatu dengan alam serta Tuhan, sehingga hati dan jiwanya yang bersih dapat membaca tanda-tanda akan ajal tersebut datang kepada dirinya. Maka hingga saat ini ilmu mengenal tanda-tanda kematian yang biasa dipakai kemungkinan juga berasal dari ilmu tasawuf yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Namun yang menarik, selain dari mengenal tanda-tanda kematian, ada juga yang bisa mengetahui bagaimana cara menghitung ajal seseorang dengan hitung-hitungan ilmu nujum seperti yang dimiliki oleh Mustafa, yaitu yang dikenal dengan nama Datuk Tapa atau Mu'tapa. Pria yang berasal dari Nipah Kuning, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ini memiliki ilmu nujum. Namun Mustafa yang biasa mengamalkan ilmu nujum ini juga sangat berhati-hati. Ia selalu memberikan wejangan pada setiap orang yang datang padanya bahwa intinya dalam nujum tersebut bukan sebuah pedoman utama, namun hanya sebagai bentuk usaha ataupun bentuk kehati-hatian. Sedangkan iman dan kepercayaan kita harus tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Mustafa, ilmu membaca tanda atau langkah pepaten ini juga dimiliki oleh orang-orang tua yang lain di Kalimantan Barat. Demikianlah pembahasan kali ini tentang sebuah ilmu langkah pepaten.
Berikutnya akan kita sambung tentang tanda-tanda mengenal orang yang akan dijemput ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Demikianlah bunyi surah dari Al-Imran ayat 185. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan langkah yang baik menuju kematian yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.